Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita jumpa lagi pada pembelajaran dari PPKN yang mana nanti akan saya ketengahkan untuk saya jelaskan bab baru harmoni keragaman masyarakat. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat semuanya, tak kurang suatu apapun, dan selalu mensyukuri nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Kalimat cinta Indonesia. Kalimat itulah yang harus selalu kita gaungkan sebagai warga negara Indonesia. Kalimat tersebut bukan hanya untuk digaungkan, tetapi harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai warga negara yang baik, kita tidak perlu mencari alasan mengapa kita harus mencintai dan menjunjung tinggi Indonesia. Karena mencintai dan menjunjung tinggi negara itu merupakan sudah menjadi kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia. Bersyukurlah kepada Tuhan Yang Maha Esa apabila dalam diri kita kecintaan kepada negara semakin hari semakin besar. Karena itu semua merupakan anugerah Tuhan yang amat besar. Nah, sekarang perhatikan gambar berikut di bawah ini. Adalah menunjukkan beberapa pakaian adat atau suku atau etnis dari berbagai suku bangsa. Ada bagian suku Batak, suku Minangkabau, ada Jawa, Dayak, kemudian dan lain sebagainya. Sumber itu berasal dari dokumen Kementerian Dikbud. Gambar di atas, keanekaragaman atau kebinekaan merupakan sebuah hal yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan bangsa Indonesia yang meliputi kebinekaan suku bangsa, bahasa, adat istiadat, dan sebagainya. Kebinekaan yang terjadi di Indonesia merupakan sebuah potensi sekaligus tantangan. Dikatakan sebagai potensi karena hal tersebut akan membuat bangsa kita menjadi bangsa yang besar dan memiliki kekayaan yang melimpah, baik kekayaan alam maupun kekayaan budaya yang dapat menarik minat para wisatawan asing untuk mengunjungi tinggi Indonesia. Kebinekaan bangsa Indonesia juga merupakan sebuah tantangan, bahkan ancaman, karena dengan adanya kebinekaan tersebut mudah membuat penduduk Indonesia berbeda pendapat yang lepas kendali. Mudah tumbuhnya perasaan kedaerahan yang amat sempit, yang sewaktu bisa menjadi ledakan yang akan mengancam integrasi nasional atau persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena segenap warga negara mesti mewaspadai, oleh karena segenap warga negara mesti harus mewaspadai segala bentuk ancaman yang dapat memecah belah bangsa Indonesia. Itu dengan senantiasa kita harus mendukung segala upaya agar strategi pemerintah dalam mengatasi berbagai ancaman tersebut. Sekarang kita bahas permasalahan keberagaman masyarakat Indonesia. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang beraneka ragam karena terdiri atas berbagai suku, adat istiadat, bahasa daerah, serta agama yang berbeda-beda. Keanekaragaman tersebut
terdapat di berbagai wilayah yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Keberadaan masyarakat kita merupakan kekayaan bangsa Indonesia. Keberagaman ini juga menjadi daya tarik bangsa lain untuk datang ke Indonesia, terutama keberagaman budaya, suku, adat istiadat. Keberagaman ini semakin menarik dengan letak geografis dan keindahan alam Indonesia. Masyarakat yang beragam menandai betapa besarnya bangsa Indonesia. Keberagaman ini merupakan anugerah Tuhan yang Maha Kuasa, yang sangat berharga bagi bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kita wajib selalu bersyukur atas anugerah ini, dengan selalu beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Namun di balik itu semua, keberagaman masyarakat memiliki potensi menimbulkan berbagai masalah dalam masyarakat. Salah satu karakteristik keberagaman adalah adanya perbedaan. Perbedaan yang tidak terselesaikan dapat berkembang menjadi konflik atau pertentangan dalam masyarakat. Coba kalian perhatikan berbagai perbedaan di lingkungan kita dapat menjadi faktor penyebab masalah, seperti persahabatan yang putus karena perbedaan pendapat, perkelahian antar kampung, perkelahian antar pelajar, dan sebagainya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keberagaman masyarakat Indonesia menimbulkan sejumlah permasalahan di dalam masyarakat Indonesia sendiri. Di antaranya adalah konflik. Apa saja bentuk konflik pada masyarakat Indonesia? Mengapa hal tersebut biasa terjadi di Indonesia? Nah, kedua pertanyaan tersebut dapat kalian ketahui jawabannya dengan mencermati uraian materi berikut ini. Sekarang saya jelaskan mengenai konflik. Konflik berasal dari kata kerja Latin confligere yang konflik berasal dari kata kerja Latin confligere yang berarti saling memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih, bisa juga kelompok, di mana salah satu pihak berusaha untuk menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya. Saya terangkan lagi satu bentuk konflik pada masyarakat Indonesia. Konflik dalam masyarakat dapat dikelompokkan berdasarkan tingkatannya. Saya ulangi lagi, konflik dalam masyarakat dapat dikelompokkan berdasarkan tingkatannya, yaitu konflik ideologi dan konflik politik. Konflik ideologi terjadi karena perbedaan ideologi dalam masyarakat. Contohnya, konflik ideologi seperti peristiwa Gerakan 30 September atau Partai Komunis Indonesia, disingkat dengan G30S-PKI, merupakan penolakan bangsa Indonesia. Saya ulangi lagi, merupakan penolakan bangsa Indonesia terhadap ideologi komunis. Sedangkan konflik politik merupakan pertentangan yang disebabkan perbedaan kepentingan dalam memperoleh kekuasaan atau merumuskan kebijakan pemerintah. Contoh nyata, konflik politik antara lain bentrokan akibat proses pemilihan umum, bentrokan menolak kebijakan pemerintah atau menuntut sesuatu. Sedangkan berdasarkan jenisnya, terdapat konflik antar suku, konflik antar agama, konflik antar ras, dan konflik antar golongan. Berikut uraian konflik berdasarkan jenisnya.
Sekarang selanjutnya beberapa sosiolog menjelaskan penyebab konflik dalam masyarakat. Antara lain perbedaan antar individu seperti perbedaan pendapat tujuan, keinginan pendirian. Sebagai individu, setiap orang memiliki sifat dan kepribadian masing-masing. Tidak ada seorang pun yang memiliki karakter sama persis. Perbedaan individu ini dapat menjadi sumber terjadinya konflik dalam masyarakat. Yang kedua, benturan antar kepentingan, seperti kepentingan ekonomi, politik, maupun ideologi. Nah, keterbatasan sumber daya, perebutan tempat usaha, persaingan pekerjaan, merupakan contoh faktor ekonomi yang sering kali menimbulkan konflik dalam masyarakat. Yang ketiga, perubahan sosial yang terjadi secara cepat dan mendadak dapat pula menimbulkan ketidaksiapan masyarakat menerima perubahan. Yang keempat, perubahan yang mengakibatkan perasaan kelompoknya in-group dan bukan kelompoknya out-group. Perbedaan kemudian seringkali diikuti oleh sikap etnosentrisme